Di segmen fenomena masyarakat kali ini, saya mau ajak kalian ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sedikit bikin dada kita sesak ya. Karena belakangan ini, berita tentang dunia pendidikan kita rasanya makin sering bikin geleng-geleng kepala. Bukan lagi soal prestasi atau inovasi, tapi soal etika. Soal bagaimana guru bersikap ke murid dan bagaimana murid bersikap ke guru. Saya yakin kamu pasti pernah dengar cerita tentang guru yang memotong baju murid karena dianggap melanggar aturan. Atau mungkin kamu juga sempat lihat video viral tentang murid yang ngamuk di kelas, marah-marah ke gurunya tanpa rasa segan sedikit pun. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa dunia pendidikan kita jadi begini? Kalau dipikir-pikir, dulu guru itu ibarat orang tua kedua. Kalau saya pribadi, dulu waktu masih sekolah, dengar suara langkah kaki guru saja, rasanya sudah bikin jantung berdebar. Bukan karena takut disakiti, tapi karena rasa hormat. Karena sadar, mereka itu orang yang mau repot-repot mendidik kita, mempersiapkan kita untuk masa depan. Tapi sekarang, banyak dari kalian juga mungkin merasa, hubungan antara guru dan murid makin jauh. Banyak murid yang anggap guru cuma sebatas pegawai sekolah yang tugasnya ngajar, kasih nilai, udah. Sebaliknya, ada juga guru-guru yang kayak lupa kalau tugas mereka bukan cuma sekadar kasih pelajaran, tapi juga mendidik dengan hati. Kita bisa lihat dari kejadian-kejadian sehari-hari. Ya, contohnya ada guru yang memotong seragam murid di depan teman-temannya. Mungkin maksudnya mau memberikan efek jera. Tapi apakah itu pantas? Apakah mempermalukan murid di depan umum adalah bentuk pendidikan? Bayangin aja kalau kamu yang diperlakukan seperti itu di masa remaja yang penuh pencarian jati diri. Harga diri itu penting banget. Ketika harga diri itu dilukai di depan banyak orang, bekasnya bisa bertahan lama, jauh lebih lama daripada sekadar sobeknya seragam. Sebaliknya, kita juga harus jujur. Bukan cuma guru yang kadang kelewatan. Ada juga murid-murid zaman sekarang yang, maaf, kesopanannya mulai pudar. Ada yang berani membentak guru, ada yang mengancam lewat media sosial, ada yang bahkan merasa dirinya lebih tahu segalanya dibandingkan orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Apakah ini salah siapa? Apakah salah guru yang terlalu keras? Atau salah murid yang terlalu manja? Atau jangan-jangan ini cermin dari kondisi sosial kita secara keseluruhan? Saya jadi ingat sebuah pepatah. Anak-anak adalah cerminan dari masyarakatnya. Kalau kita lihat banyak anak yang kehilangan rasa hormat, mungkin itu tanda bahwa secara umum kita juga sedang kehilangan sesuatu dalam budaya kita, rasa saling menghormati. Mari kita tarik sedikit ke belakang. Pendidikan itu bukan cuma soal kurikulum, soal-soal ujian nasional, atau soal nilai rapor. Pendidikan itu intinya adalah tentang karakter, tentang membentuk manusia. Dan dalam proses membentuk manusia itu ada dua hal yang penting, keteladanan dan penghargaan. Kalau guru hanya bisa mengancam, menghukum, atau mempermalukan, apa yang mereka teladankan? Kalau murid hanya bisa melawan, membantah tanpa sopan, apa yang mereka pelajari tentang penghargaan? Saya tahu. Jadi guru di zaman sekarang itu nggak mudah. Tuntutan dari orang tua, tekanan dari kurikulum, masalah administrasi yang menumpuk, semua itu membuat pekerjaan guru jauh lebih berat dari sekadar mengajar. Tapi apakah itu alasan untuk kehilangan sentuhan manusiawi dalam mendidik? Saya juga tahu, jadi murid di zaman sekarang juga berat. Tuntutan nilai tinggi, persaingan masuk kampus, tekanan sosial media, semua itu membuat remaja merasa dunia ini serba kompetitif dan kadang nggak adil. Tapi apakah itu pembenaran untuk tidak menghargai orang lain, apalagi orang yang berusaha membimbing kita? Kadang kita gampang banget cari kambing hitam, menyalahkan guru, menyalahkan murid, menyalahkan sistem. Tapi kapan terakhir kali kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekecil apapun untuk memperbaiki ini? Mungkin kalau kamu seorang murid, langkah kecilnya adalah lebih banyak mendengar. Mungkin kalau kamu seorang guru, langkah kecilnya adalah lebih banyak memahami. Mungkin kalau kamu orang tua,
Langkah kecilnya adalah mendukung pendidikan karakter di rumah, bukan cuma menuntut nilai. Dan mungkin buat kita semua yang peduli pada masa depan bangsa ini, langkah kecilnya adalah berhenti menormalisasi kekerasan dalam pendidikan. Karena sekali kekerasan itu dianggap wajar, maka lama-lama kita kehilangan empati. Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, dulu saya juga sering dipukul guru, buktinya saya sukses. Kalimat kayak gitu seolah-olah membenarkan bahwa kekerasan itu perlu demi kedisiplinan. Padahal suksesnya seseorang itu bukan karena dipukul, tapi mungkin meskipun pernah dipukul. Mereka sukses karena mereka kuat bertahan. Tapi apakah semua anak sekuat itu? Ada anak yang setelah dipermalukan justru tumbuh minder. Ada yang kehilangan kepercayaan diri. Ada yang jadi trauma terhadap institusi pendidikan. Dan itu bukan hal kecil. Itu luka yang bisa terbawa sampai dewasa. Saya percaya mendidik itu butuh ketegasan. Tapi ketegasan itu beda dengan kekerasan. Ketegasan itu soal batasan yang jelas, komunikasi yang tegas, tapi tetap dengan rasa hormat. Sementara kekerasan itu tentang melampiaskan kekuasaan tanpa empati. Ya. Kita semua pasti ingin lihat dunia pendidikan kita membaik, kan? Ingin lihat anak-anak kita tumbuh jadi pribadi-pribadi yang percaya diri, sopan, dan punya karakter kuat. Tapi itu nggak akan terjadi kalau lingkungan tempat mereka belajar justru menanamkan ketakutan, bukannya rasa hormat. Bayangkan, bagaimana rasanya kalau semua guru di Indonesia bisa menjadi sosok yang bukan cuma pintar di bidangnya, tapi juga bijaksana dalam membimbing. Bayangkan, kalau semua murid di Indonesia bisa merasa dihargai sebagai individu sambil tetap belajar menghargai otoritas yang positif. Sulit, tapi bukan tidak mungkin. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin mulai dari satu guru yang memutuskan untuk menegur murid dengan cara yang lebih beradab. Mungkin mulai dari satu murid yang memutuskan untuk meminta maaf dengan tulus setelah berbuat salah. Mungkin mulai dari satu orang tua yang lebih peduli pada nilai karakter daripada sekadar nilai akademik. Saya ingin ajak kalian semua untuk refleksi sedikit. Kalau kalian sekarang seorang murid, tanya ke diri sendiri, sudahkah saya menghargai orang yang berusaha mendidik saya? Kalau kalian seorang guru, tanya ke diri sendiri, sudahkah saya mendidik dengan kasih, bukan dengan rasa marah? Kalau kalian seorang orang tua, tanya ke diri sendiri, apa saya sudah memberikan contoh yang baik tentang cara menghargai sesama? Karena perubahan itu nggak harus nunggu Menteri Pendidikan ganti kebijakan. Perubahan itu bisa dimulai dari ruang kelas kecil, dari interaksi sederhana, dari niat tulus satu manusia ke manusia lain. Buat kalian yang pernah jadi korban kekerasan di sekolah, saya mau bilang, kamu nggak salah. Pengalaman itu menyakitkan, ya, tapi itu bukan cermin dari nilai dirimu. Kamu berhak tumbuh menjadi pribadi yang kuat tanpa harus mengulang pola yang sama ke generasi berikutnya. Dan buat kalian yang pernah merasa emosi di kelas, baik sebagai guru maupun murid, ingatlah bahwa kita semua manusia. Kita semua bisa salah. Yang penting mau belajar untuk lebih baik. Sekarang saya mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, kenapa sih hubungan antara guru dan murid bisa makin renggang? Apa yang menurut kamu jadi akar masalahnya? Dan menurut kamu, apa langkah kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Karena saya yakin suara kalian semua penting. Bukan sekadar untuk viral, tapi untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan kita. Sampai jumpa di segmen fenomena masyarakat berikutnya. Kita lanjutkan diskusi ini karena pendidikan yang baik adalah investasi terbaik untuk masa depan kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di segmen fenomena masyarakat berikutnya.